Pria ini masih muda tetapi sudah bisa membeli rumah mewah. Tapi dia baru pindah ke sini sudah melihat tembok retak. Keraguan wajah David pergi untuk memeriksa. Sepertinya di dalam tembok ini ada sesuatu. Membuat David penasaran. Dia mencoba lepasin tembok ternyata bisa. Namun barang di dalam membuat dia ketakutan. David panik. Dia terus lepasin semua tembok. David melihat adegan tragis di depan langsung mundur ke belakang. Dan sekarang pacar dia juga datang. Kedua melihat ke barang di dalam tembok dan tidak bisa omong apa. Semua disimpan di dalam ini adalah narkoba. Tidak menyangka capek cari uang untuk membeli rumah mewah ini tapi ternyata simpan rahasia gede seperti ini. David langsung bawa pacar pergi laporan polisi. Kedua baru masuk mobil dan langsung dipanggil sama orang ini. Dia mengatakan bahwa dia adalah penjaga daerah sini dan tanya ke mereka apa yang terjadi. David melihat muka bisa dipercaya dan langsung cerita semua. Tidak menyangka orang ini sudah tahu kalau dalam rumah ada narkoba. Tahu David ingin lapor polisi jadi ambil pistol. Kedua takut langsung lari ke dalam rumah. Kedua baru ke dalam rumah, penjaga berdiri di depan jendela. Setelah berapa kali tembak orang baru tahu kalau ini kaca anti peluru. Penjaga langsung lari ke pintu belakang rumah. David melihat itu juga langsung lari ke pintu belakang. Walaupun tepat waktu tapi orang itu masih bisa menahan pintu. Kedua terus berjuang tidak ada yang mau kalah. Tapi penjaga punya pistol. Dia tembak ke pintu sekali. Melihat komputer di samping sepertinya sang pacar telah aktifkan sistem. Ternyata rumah ini sebelum punya bos mafia. Semua adalah pintu khusus untuk simpan narkoba. Melihat orang itu tidak bisa masuk ke dalam, mereka mulai membuat rencana. Mereka baru pindah ke sini dan belum pasang telepon rumah. Setelah menemukan telepon ingin pasang dan lapor polisi. Tapi David menelepon setengah hari juga tidak ada yang angkat. Jelas sudah ada orang potong kabel di luar. Pacar melihat itu, langsung takut. David dengan cepat menghiburnya. Dia bilang pasti akan ada jalan biar pacar keluar dari sini. Menunggu gadis ini tenang kembali, kedua mulai ambil semua narkoba dari dalam tembok keluar. David berpikir ini adalah barang orang itu ingin ambil. Kasih barang ke dia pasti akan dilepasin. Kedua taruh di depan jendela. Lalu buka dan lempar semua keluar. Tapi mereka melihat di luar ada satu pria baru datang. Orang ini muka dingin jelas bukan orang baik. Kedua orang ambil narkoba dan melihat di sekitarnya. David berpikir mereka mau pergi. Tapi sampai pintu mereka berhenti. Mereka di depan David buang semua narkoba ke dalam tuang sampah. Sepertinya itu bukan barang yang mereka mau ambil. Kau berpikir saya datang ke sini karena barang ini? Gadis ini melihat ke CCTV ada dua orang pegang pistol sedang di taman. Dia suruh pacar pergi dari pintu belakang keluar untuk melapor polisi. Sayang David baru mau lari langsung jatuh karena tali yang dipasang oleh penjahat. Satu orang dekat situ mendengar ada suara jadi langsung lari ke tempat David. Pacar melihat itu dalam CCTV langsung keluar untuk bantu. Tapi ketika dia keluar sudah mendengar suara penjahat. Penjahat dorong pintu besi tidak melihat ada orang jadi langsung pergi. Menunggu orang sudah pergi jauh, dia langsung masuk ke dalam lagi. Tapi ketika baru ke dalam dia melihat di dalam rumah ada orang. Orang itu melihat dia lalu ambil pisau dari belakang ingin bunuh dia. Untungnya ada semprotan di lantai. Dia mendorong orang itu keluar lalu mengunci pintu. Dan sekarang pacar dia David tidak beruntung. Ada orang bawa pistol sedang mendekati dia. Titik itu, David berpikir. Dia ambil batu dan lempar ke arah lain. Orang itu mendengarnya dan langsung ke arah sana untuk meriksa. David ambil kesempatan itu untuk lari. Dengan cepat sudah masuk lagi ke dalam rumah. Walaupun tidak berhasil melarikan diri yang penting masih hidup. Ketika sedang cuci luka mereka mendengar ada suara dari atap rumah. Kedua langsung ikuti suara itu ke lantai 2. Baru melihat di dapur ada banyak terak batu bara. Yang cowok periksa ternyata orang jahat sedang mau masuk ke rumah lewat situ. Dia dengan cepat menutupi pintu besi di bawah. Tapi orang itu keluarkan satu bom. Setelah ledakan, David merangkak di puing-puing. Dia melihat pistol sinyal di dekat situ.
Pada saat ini orang jahat sedang cek situasi. David langsung menembak dengan pistol itu. Membuat orang itu kaget langsung jatuh ke bawah. Kedua berhasil hentikan orang itu, duduk untuk istirahat. Tapi tidak bisa lama, bangun untuk cek semua rumah lagi. Karena David merasa mereka memaksa untuk masuk ke dalam rumah, pasti ada barang penting di dalam sini. Cari kemana-mana, gadis melihat di tembok ada sesuatu. Dia menekan tombol dan satu ruang rahasia muncul. David dengan cepat ambil kunci punya rumah ini untuk melihat. Tidak menyangka tentu saja bisa dibuka. Setelah masuk ke dalam, mereka melihat di dalam ada banyak tulisan. Dan di meja ada banyak dokumen. David buka untuk melihat di dalam ada apa. Pada saat mereka masih bingung, tiba-tiba di luar ada suara. Kedua mencoba keluar untuk melihat. Setelah itu ternyata suara dari mesin cuci. Ketika mereka mendorong pintu di lantai rumah, ada yang aneh. David coba buka, ternyata ada satu ruang rahasia lagi. Dia coba menggunakan kunci rumah ini untuk dibuka. Di dalam sangat gelap, tidak bisa melihat apa. Pada saat David ingin pakai lampu untuk turun ke bawah, pria ini telah menemukan ruang bawah tanah rahasia di dalam rumah ini. Dia mencoba lihat, ternyata di dalam ada satu orang. David tidak banyak pikir, langsung turun ke bawah. Menunggu dia ke atas, wajah lelaki tua ini terlihat familiar. Dia langsung ambil koran. Ternyata orang tua ini adalah polisi dari tim melawan narkoba. Pada saat kedua sedang obrol harus melakukan apa, tiba-tiba dari luar orang mengetuk pintu. David berpikir pasti orang jahat mau tangkap orang tua ini. Dia dengan cepat tarik orang itu ke dalam ruang rahasia. Lalu taruh mesin cuci di tempat tadi lagi. Setelah itu, dia perlahan pergi ke pintu untuk melihat situasi. Melihat di luar ada orang dengan muka ya galak. Dia suruh David cepat buka pintu, jika tidak jangan omong mereka jahat. David juga bukan orang bodoh. Dia tahu ini bukan masalah biasa. Pada saat kedua sedang bertengkar, lantai rumah tiba-tiba buka. David mendengar itu langsung datang untuk periksa. Melihat satu orang jahat keluar dari situ. David dengan cepat langsung menutupi penutup lubang gat. Tidak menyangka musuh ada pistol. David dan pacar takut langsung melarikan diri. Orang itu setelah bisa masuk ke dalam langsung buka pintu untuk rekan. Kedua bawa barang dan menuju ke ruang rahasia. Ternyata mereka tahu orang tua itu dikunci bawah sini. Mereka ambil alat untuk buka pintu itu. Dan semua ini telah dilihat oleh David yang sedang bersembunyi di dekat situ. Dia tahu ketika mereka berhasil buka pintu, tapi orang tidak ada pasti akan mencari mereka. Jadi dia memutuskan untuk saat penjahat sedang sibuk untuk menyerang mereka. David keluar dari melihat belakang penjahat ada pistol. Dia perlahan datang dan ambil pistol itu. Pada saat dia ingin menembak, di luar ada suara bel rumah. David takut langsung bersembunyi, tidak berani bergerak. Satu orang rapiin baju dan keluar pintu untuk periksa. Ternyata itu adalah polisi. Dia dapat info pemilik rumah ini diganggu, jadi ingin masuk ke dalam rumah. Penjahat hanya bisa buka pintu. Dan David menggunakan pistol untuk memaksa penjahat lain keluar pintu. Polisi melihat itu juga langsung ambil pistol. Dia berpikir David adalah orang menyelip ke dalam rumah ini, jadi suruh dia turunkan pistol. David belum sempat jelasin apa, orang jahat sudah tembak polisi. Dan David juga jatuh ke tangan penjahat. Dia ambil pistol dan ingin bunuh David. Pada saat dia berpikir dia akan dijemput oleh saudara ke dunia lain. Ternyata penjahat ingin ambil semua hasil buat dia. Jadi langsung bunuh rekannya. Pada saat orang itu memaksa David harus kasih tahu polisi anti narkoba di mana. Tiba-tiba di luar ada suara mobil polisi. Polisi melihat rekan tidak keluar, jadi bergegas ke dalam. Penjahat suruh David di dalam dan bawa pacar dia keluar. Pura-pura adalah pemilik rumah ini ingin ambil kesempatan buat melarikan diri. Pacar di bawah ancam orang itu hanya bisa patuh. Tapi polisi merasa ada yang salah. Karena gadis di tangan dia, jadi polisi hanya bisa pura-pura pergi. Pada saat penjahat berpikir dia sudah lolos, panggil ambulans datang untuk bawa polisi pergi. Polisi tiba-tiba muncul. Penjahat ingin melawan jadi ditembak. David dan pacar akhirnya diselamatkan.